Haleluya. Selamat pagi saudara. Suatu sukacita bagi kita jika Tuhan masih memberikan kita nafas untuk hidup di hari yang baru. Kita percaya Tuhan masih punya rencana yang indah buat setiap hidup kita. Mari kita siapkan hati kita, kita mau merenungkan firman Tuhan sebelum kita mengawali hari yang baru. Karena kita percaya firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Allah. Kami menaikkan syukur kami karena kebaikan-Mu, karena nafas yang masih Engkau berikan Bapa, karena istirahat yang Engkau berikan Tuhan Yesus. Sehingga kami masih bisa bangun untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberikan kami hikmat Tuhan Yesus, untuk dapat mengerti setiap firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati, dan kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Suatu sukacita jika kita masih bisa bangun dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama baca di dalam Ulangan 28 ayat 1. Tema firman Tuhan atau tema renungan pagi ini adalah tentang berkat dan kutuk. Saya percaya kita semua sudah sangat sering mendengarkan khotbah-khotbah tentang berkat dan kutuk. Tetapi marilah kita sama-sama diingatkan kembali, merenungkan kembali dari firman Tuhan. Dari Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 tertulis temanya adalah berkat. Kita baca sama-sama di ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan berlari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbedarahannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa,
tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Demikian, saudara, ayat-ayat Alkitab mengenai berkat. Dan kalau kita lihat di dalam pasal yang sama, di ayat 15-46, diberikan tema kutuk. Tetapi kita tidak akan baca semuanya. Kita baca sebagian di ayat yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota, dan terkutuklah engkau di ladang, dan seterusnya sampai ayat 46. Saudara, mungkin kita sudah pernah atau sering mendengar ayat firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 28 ini. Dan saya berharap kita bisa memperhatikan baik-baik kalimat-kalimat yang ada di ayat 1-14 ataupun di ayat yang ke-15. Semuanya dimulai dengan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Begitu juga di ayat 15-46 mengenai kutuk. Kalau kita perhatikan baik-baik, di ayat 15 itu diawali dengan kalimat, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara, ini merupakan pelajaran penting untuk kita renungkan dan kita ingat dan juga kita lakukan. Bahwa adalah penting bagi kita untuk dapat mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Dan kemudian melakukannya dengan setia segala perintahnya. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita dapat mendengarkan suara Tuhan Allah kita? Kita tahu bahwa kita dapat mendengarkan suara Tuhan dari firman Tuhan sendiri, dari Alkitab. Kalau kita baca di dalam kitab Mazmur, ayat 1-3, tertulis seperti ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di dalam Yosua 1 ayat 8, tertulis, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Saudara, di sini tertulis, di sini kita diingatkan untuk merenungkan firman itu siang dan malam. Biarlah renungan pagi ini
dapat mengingatkan kita, dapat memberikan kita semangat kembali, supaya kita mulai menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, tidak hanya melalui khotbah di hari Minggu, karena kita sudah diingatkan bahwa orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan, orang-orang yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, itu adalah orang-orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tidak hanya seminggu sekali ketika ibadah minggu, atau hanya mendengarkan khotbah saja, tapi kita mau menghargai firman Tuhan. Memandang firman Tuhan adalah memang kebutuhan kita untuk kita dapat hidup, karena memang firman Tuhan adalah Allah sendiri. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diingatkan kembali Tuhan Yesus, untuk kerinduan-Mu Tuhan Yesus, supaya umat-Mu Tuhan kembali Tuhan kepada firman-Mu, kembali kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini adalah kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya kami tidak mampu Tuhan untuk menjalani Tuhan setiap kegiatan kami, pekerjaan kami Tuhan, aktivitas kami Tuhan di luar Engkau. Bapa yang baik, kami sungguh-sungguh membutuhkan penyertaan-Mu. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berdoa Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh mencari wajah-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap pekerjaan, setiap aktivitas, sekolah, kuliah Tuhan Yesus. Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang dalam kebutuhan, dalam pergumulan Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau yang memberikan Tuhan Yesus kemenangan dalam setiap pergumulan Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan jalan keluar Tuhan Yesus. Terima kasih Allah. Yang sakit kiranya Engkau yang sembuhkan. Yang dalam kesusahan Engkau yang memberikan penghiburan. Yang merindukan pekerjaan kiranya Engkau yang memberikan pekerjaan yang terbaik Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Allah kami, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Engkaulah yang memelihara anak-anak-Mu, memelihara umat-Mu, memelihara keluarga-keluarga umat-Mu ya Allah. Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap gereja-gereja, pelayanan-pelayanan Tuhan, persekutuan-persekutuan yang dilakukan untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa kami, dari pemerintahan yang paling tinggi Tuhan Yesus, dari Bapak Presiden sampai pemerintahan-pemerintahan di RT RW, kiranya Engkau memberkati juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya Engkau menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang kami lakukan bisa menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.